Shalom, selamat pagi. Yuk kita nyanyi lagu sebagai pernyataan iman kita ya. Lagu ini lagu lama tapi kata-katanya bagus sekali. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kadang-kadang dalam hidup kita mengalami situasi yang tidak bisa kita mengerti ya, seperti kata-kata lagu ini. Tapi juga kata-kata lagu ini mengajarkan bahwa janjinya seperti fajar ya, yang tidak pernah terlambat untuk bersinar. Jadi sebenarnya terkandung di dalamnya itu ajakan untuk kita bangun pagi ya, bangun pagi, menantikan fajar, bangun pagi, merenungkan firman Tuhan, membaca firman-Nya ya, mencapkannya, mengucapkannya, memutuskan untuk percaya apa yang Dia tuliskan, bahwa Dia berjanji kepada kita sebagai Allah yang setia. Dan seperti kalau pagi hari itu nggak pernah terlambat ya untuk bersinar, matahari pasti muncul pada waktunya,
demikian juga kita bisa percaya bahwa janji Tuhan itu tidak pernah gagal dalam kehidupan kita, ya. Ada saat-saat kita nggak mengerti, ya. Ku tak tahu apa yang harus aku lakukan. Tapi justru waktu kita nggak ngerti apa yang harus kita lakukan, itu saatnya kita untuk belajar percaya kepada Tuhan, ya. Ingat firman Tuhan berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia, tapi itu disediakan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan, ya, yang percaya kepada kasih setianya. Artinya, waktu kita nggak ngerti harus berbuat apa, itulah saatnya kita akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Tentu ada bagian yang perlu kita lakukan, yaitu merenungkan firman-Nya. Nah, salah satu cara merenungkan firman, selain kita baca, kita ucapkan atau kita hafalkan, adalah kita nyanyikan lagu-lagu yang memang kita tahu ada dasar firman Tuhan-Nya. Ya, seperti lagu ini, ya. Waktu kita nggak ngerti, kita nyanyikan lagi lagu ini bersama-sama, ya. Ya, jadi pernyataan iman kita, ya. Yuk, dari awal lagi, ya, nyanyikan, ya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir,
dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus yang termanis, Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Ada satu rahasia ya, atau satu tips. Kalau kita merenungkan firman Tuhan, kadang-kadang kita cari Tuhan itu waktu kita butuh ya, seperti lagu tadi ya, ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku tempuh ya, harus ku pilih, dan ku tahu ku tak sanggup, ku tak mampu. Lalu kita berkata, hanya Kau Tuhan tempat harapanku. Lalu kita katakan, aku pun tahu Tuhan, aku tak pernah sendiri, sebab Engkau memegang aku dengan tangan kanan-Mu yang membawa kemenangan. Itu ada ayatnya ya, Yesaya 41 ayat 10 yang mengatakan, janganlah takut, aku menyertai engkau, janganlah bimbang, aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah, kejadian-kejadian yang sulit dalam hidup kita seringkali membawa kita mencari Tuhan. Ya, apakah Tuhan itu iseng membuat masalah dalam hidup kita, lalu kita katakan ada pencobaan, Tuhan sedang menguji kita? Belakangan ya, saya belajar Tuhan itu sangat mengasihi kita, sangat mengasihi kita. Masalahnya kita terbentuk ya, mungkin dari sejak kecil, dalam didikan, dalam sekolah, kita diajar untuk tanpa sadar ya, tidak mengandalkan Tuhan. Kita belajar percaya untuk teknologi ya, untuk semua hal yang kita pelajari, semua bisa dihitung dengan logika. Karena memang itu buah pohon pengetahuan ya, pohon pengetahuan baik dan jahat. Kalau kita lihat orang-orang yang tidak percaya Tuhan pun mereka bisa berhasil ya, dengan teknologi, dengan semua hal yang kita pelajari. Tapi kekristenan itu soal hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita begitu bergantung pada teknologi, pada kemampuan kita, tanpa sadar hati kita tuh bisa melenceng. Jadi kadang-kadang waktu kita mengalami situasi sulit, kita nggak mengerti jalan mana yang harus kita pilih, itu membuat kita mencari Tuhan. Nah, seharusnya setelah kita semakin mengerti jalan mana yang harus kita pilih, kita melihat pertolongan Tuhan, itu merupakan awal untuk kita selanjutnya bergantung pada Tuhan. Walaupun kita punya segalanya, kita punya pekerjaan yang baik, punya gaji yang bagus, punya bisnis yang sukses, kita mungkin kelihatannya berhasil di pelayanan. Kalau kita tidak hati-hati, kita bisa bergeser pada kemampuan kita. Mulut kita bilang semua karena Tuhan, tapi kadang-kadang bukan hanya kita ya, kadang-kadang cuma Tuhan yang tahu ya, bahwa hati kita itu sebenarnya nggak bergantung pada Dia. Saya belajar melihat hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai luar biasa. Ketika mereka makin naik,
ketergantungan mereka pada Tuhan tuh makin tinggi. Dan saya melihat juga dari pengalaman, pengamatan saya yang sangat terbatas ini, ada hamba-hamba Tuhan yang ketika makin naik tanpa sadar, walaupun mereka tetap memuji Tuhan, mereka mengatakan mengandalkan Tuhan, tetapi ini tipis bedanya. Mungkin mereka nggak sadar bahwa ternyata mereka lebih bergantung pada kemampuan mereka, atau pada uang mereka, atau pada jabatan mereka, atau pada pengalaman mereka. Musa di perjanjian lama, orang yang katanya paling lembut hatinya, yang Tuhan bela ketika dia ngomongin sama kakak dan abangnya oleh Harun dan Maria, ya, itu Tuhan yang bela. Tapi Musa ini ketika dia berjalan bersama Tuhan, ada pengalaman ketika orang Israel itu butuh air, mereka menjerit-jerit kepada Tuhan, dan Musa datang kepada Tuhan, ya. Mereka protes sama Musa datang lapor sama Tuhan. Tuhan bilang, kamu ambil tongkatmu itu lalu pukulkan gunung di depan kamu itu, maka akan keluar air. Nah, itu pengalaman dia, ya. Selanjutnya ketika orang Israel berontak lagi karena nggak ada air, Tuhan bilang, kamu ambil tongkatmu, kamu berdiri dan katakan kepada gunung itu untuk airnya keluar. Tapi pengalaman Musa, dan memang hati dia sedang pahit, kesal, membuat dia marah, dia nggak hanya ngomong kepada gunung tersebut, tapi dia pukul gunung itu dengan tongkatnya. Karena pengalaman yang lalu mengatakan harus dipukul. Dan memang airnya keluar, tapi akibatnya Musa tidak masuk tanah perjanjian, karena dia melanggar perintah Tuhan. Dalam hidup kita, kadang-kadang itu tipis, ya. Saya belajar dari banyak hamba Tuhan, kadang-kadang saya kagum, ya. Ada yang CD-nya saya beli banyak sekali, ya. Dia ngajarkan sangat detail, luar biasa. Ada titik tertentu saya merasa apakah orang ini lebih mengajarkan metode. Gak lama setelah itu saya lihat dia terlibat masalah yang sangat besar, ya. Sehingga pelayanannya goncang, ya. Saya percaya Tuhan tetap mengasihi walaupun dia sempat punya masalah besar, ya. Sampai sebagian dari jemaatnya itu keluar, pindah ke pelayanan lain, dan dia sendiri harus berurusan dengan pemerintah, dengan masalah hukum. Tapi saya lihat Tuhan setia, Tuhan pulihkan kembali, ya. Di sisi lain saya lihat ada hamba Tuhan yang luar biasa, sangat luar biasa. Saya kagum sekali, ya. Terus terang sampai saya pikir ada orang yang kayak begini, ya. Dia gembala, dia pinter, dia sekolah sampai S3, dia punya pelayanan besar, dia punya pesawat pribadi, ya, dia jadi penasihat dari banyak kepala negara, orang-orang penting. Dan sampai sekarang buku-bukunya jadi berkat. Saya pun juga suka lihat videonya karena saya tahu ini orang dipakai oleh Tuhan. Tapi ada pengalaman tertentu yang saya nggak mengerti, sehingga ya orang bisa bilang positifnya dia sudah maksimal dan Tuhan panggil dia pulang. Walaupun caranya bukan melalui hal yang kelihatannya wajar, ya. Saya lihat ada beberapa hamba Tuhan yang mungkin di tahun 80-an itu, ya, bahkan meninggal karena kecelakaannya. Ya, saya percaya Tuhan tetap bisa pakai, ya. Dan memang saya juga percaya dia pasti bertemu dengan Tuhan, upahnya menyertai dia. Tapi ternyata ada hal-hal yang mungkin kita bisa belajar, mungkin menyimpang dari panggilan Tuhan. Ada hamba Tuhan yang tahun 80-an hebat sekali, ya, dipakai Tuhan sebagai penginjil, ya. Itu panggilan dia, dan banyak hamba Tuhan bilang kamu itu penginjil. Tapi dia ingin jadi pengajar, lalu ajarnya mulai menyimpang. Dan akhirnya pada titik tertentu beberapa hamba Tuhan berdoa dan mereka percaya bahwa ada satu waktu di mana seorang jenderal akan dipanggil pulang dan upahnya menyertai dia. Ternyata hamba Tuhan ini, ya, dia tetap, saya percaya dia bersama Tuhan. Tapi rupanya dalam kehidupannya itu ketika dia begitu meningkat, dia percaya diri, dia menyimpang dari panggilan dia. Nah, hamba Tuhan yang lain lagi mungkin tanpa sadar yang dia sampaikan itu membuat orang sepertinya tidak perlu bergantung sama Tuhan, ya. Dan barangkali itu saya kurang tahu juga, ya. Tapi saya melihat orang-orang yang Tuhan pakai sampai puncak, dan kalaupun mereka kemudian selesai, mereka kembali kepada Tuhan, mereka pulang dalam kemuliaan, ya. Mereka just go home, kayak begitu aja, just went home, ya. Dan itu adalah orang-orang yang sampai akhir hidupnya tetap mengandalkan Tuhan. Itu sebabnya, ayo biasakan diri mencari Tuhan di pagi hari, menyembah Dia,
dan bergantung pada Tuhan. Amin.